Tetapi karena kita adalah guru, fokuskan bagaimana caranya agar diri kita cukup layak untuk didengarkan oleh orang lain. Tetapi SMK dan STM di Indonesia justru penyumbang terbesar penganggur di Indonesia. Dia kena baby blues, dia bunuh anaknya lalu bunuh diri. Harus selalu kerja keras. Oke, satu lagi pertanyaan dari teman online kita. Saya bacakan langsung Bapak. Dari Ida Fitriah, Rembang. Maaf Pak, mau bertanya, bagaimana sih cara mengatasi anak didik yang tidak bisa diberi nasihat dengan kata-kata dan selalu membantah ketika dinasehati? Terima kasih Pak sebelumnya. Monggo silakan dijawab. Ini kayaknya pertanyaan guru ya. Bagaimana caranya untuk menasehati anak yang tidak bisa dinasehati dengan kata-kata? Begitu ya? Jangan pernah pasang target kepada semua guru, dosen, calon guru. Jangan pernah pasang target untuk bisa mengubah seseorang dalam waktu singkat. Ada orang tua yang ngajarin anaknya seumur hidupnya, tapi anaknya masih aja bandel sama orang tuanya. Ada kan? Jadi kalau misalkan kondisinya seperti itu, bagaimanakah seorang guru atau dosen bercita-cita bisa ngajarin anak dalam waktu singkat? Nah, kamu kalau dikasih tahu tuh nurut ya. Ya belum tentu. Karena apa? Karena setiap orang itu otonom, setiap orang itu independen, setiap orang ingin dia hidup di dunianya sendiri. Dan karena itu, maka jangan pernah pasang target untuk bisa bilang, nah kamu jadi gini ya, terus langsung tiba-tiba berubah menjadi seperti itu. Kalau ada anak yang bisa, atau ada anak yang tidak bisa dinasehati dengan kata-kata, maka berpotensi besar dia juga tidak bisa dinasehati dengan hal-hal yang lain. Jadi jangan pasang target untuk itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Gini ceritanya ya. Manusia beradab itu karena dia mengakumulasikan pengetahuan dan kebudayaan dari masyarakat pada setiap individu. Jadi ketika anak baru lahir, sebenarnya dia langsung diajarin sama anak-anak, sama orang tuanya, sama tetangganya untuk melakukan begini dan begitu. Tetapi apa yang masuk ke dalam otaknya itu adalah sesuatu yang menurut otaknya berguna saja. Ini pentingnya, karena otak bekerja sesuai dengan apa yang menurut dia butuhkan saja. Kalau tidak, dia akan lupakan. Contohnya beginilah. Acungkan tangan di sini, siapa yang ingat? Atau ya, saya tunjuk aja lah, saya tunjuk ya. Akang yang ini nih, Akang, sudah menikah belum? Belum menikah, punya pacar? Baru putus? Kok pas ya? Oke. Udah hubungan berapa lama? Baru mau 2 bulan langsung putus. Sedih ya? Ya udah. Nyatainnya tuh tanggal berapa? Tanggal 26 tahun kemarin. Berarti Desember, 26 Desember tahun kemarin ya. Oke. Sedih nggak sih? Oke. Saya nggak akan membuat dia berurai air liur. Air mata ya. Oke. Mas, 4 hari yang lalu makan siang pakai apa menunya? Nasi Padang. Masih ingat ya? Oke. Nah, sekarang, kenapa dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan detail saya itu? 4 hari yang lalu dia makan nasi Padang, dan 2 bulan yang lalu dia nyatain, yang kemudian 2 bulan kemudian putus. Kenapa dia bisa ingat? Karena ada makna di situ. Ada sesuatu penting yang diingat di situ. Karena apa? Karena sesuatu itu penting. Bahkan ketika itu menyakitkan, masih diingat. Kenapa seperti itu? Karena itu penting untuk kehidupannya.
Jadi orang hanya akan mengingat sesuatu yang menurut dirinya secara pribadi itu penting. Kalau tidak seperti itu, maka dia akan dilupakan. Bagaimana cara proses melupakannya itu? Ketika sel-sel baru dalam otak tumbuh lahir, sel-sel lama mati tanpa dia menyerahkan informasinya itu kepada sel-sel baru, maka dia akan dilupakan. Nah, karena sel tubuh, sel otak manusia itu terus-terusan berganti, maka dia hanya akan melanjutkan informasi penting pada sel barunya, gitu. Nah, sekarang kita ajukan sebuah pertanyaan. Kalau saya ngajarin anak-anak saya, tapi pengajaran itu belum tentu relevan buat anak itu di masa depan, maka dijamin dia si anak itu akan melupakannya dan tidak akan mempedulikan kita, dan pada akhirnya dia tidak akan nurut pada pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan kita, gak akan diturutin. Karena apa? Menurut dia itu tidak penting. Contoh yang lainnya adalah begini, di sini semuanya mahasiswa, di sini mahasiswa. Akang yang tadi itu saya tanya lagi, SD kelas 3 pelajaran bahasa Indonesia bab kedua semester 2 itu tentang apa? Lupa. Ya udah, kalau gitu materi bab ketiga aja. Lupa juga. Karena apa? Jadi karena dia merasa materi itu tidak penting, dia lupakan. Tapi coba kalau misalkan materi itu punya makna, dia masih akan ingat sampai detik ini. Jadi saya mohon maaf ya, bukan berarti saya membela si anak nakal yang tidak mau ngedenger itu. Tapi kita kembali kepada diri kita sendiri, maksudnya apa? Hanya diri kita yang mampu kita ubah. Kita nggak mungkin menuntut orang lain mengubah dirinya sesuai dengan apa yang kita mau. Mustahil. Kalau kita mancing ikan, umpannya apa? Cacing. Betapapun kita tidak suka makan cacing, kalau mancing ikan harus pakai cacing. Saya kesukaannya adalah batagor. Tapi kalau misalkan saya mancing ikan, nggak mungkin batagor itu dijadikan umpan. Karena apa? Karena untuk bisa mempengaruhi si ikan, saya harus menyesuaikan dengan kesukaan si ikan, bukan kesukaan saya sendiri. Jadi bagaimana cara mengubah orang lain? Gak bisa, dan kita nggak bisa menuntut itu. Yang paling mungkin adalah mengubah diri kita sendiri agar diri kita itu cukup bermakna untuk orang lain. Dengan cara seperti itulah kita bisa mempengaruhi orang lain. Jadi pernyataan-pernyataan Pak Jokowi itu gak ada yang penting. Tetapi ketika dia menjadi presiden dan setiap kebijakannya itu berdampak besar terhadap 270 juta masyarakat Indonesia, maka pernyataannya itu pasti akan di-close up oleh media massa, pasti akan ditulis oleh media-media besar. Karena apa? Karena dampaknya pada orang lain. Kalau misalkan dia sudah menjadi pribadi sebagai dirinya Jokowi sendiri, dan dia ngomong apa aja, nggak akan di-highlight. Kenapa? Karena nggak penting. Jadi bagaimana caranya mengubah orang lain sesuai dengan apa yang kita mau? Sulit. Tapi ubahlah diri kita sendiri agar kita menjadi sangat penting untuk didengarkan oleh orang lain. Kurang lebihnya seperti itu ya. Sekali lagi, bukan membela si anak yang tadi itu, tetapi karena kita adalah guru, fokuskan bagaimana caranya agar diri kita cukup layak untuk didengarkan oleh orang lain. Terima kasih. Kayak kuis beneran gitu ya, kayak paslon. Ya, itulah tadi Guru Gembul, tepuk tangan ya. Luar biasa tadi, banyak sekali. Malah saya jadi nge-MC. Bagaimana caranya untuk memberitahu kepada anak-anak yang nggak bisa diberitahu pakai kata-kata. Nah, sekarang saya akan berubah mode menjadi guru, menjadi orang tua ya. Saya dulu ditarget oleh orang tua saya itu secara akademis. Dan kebetulan cocok, nggak ada masalah. Jadi SD, ring 1, SMP, SMA, ya kuliah, lulusan terbaik, fakultas lulusan terbaik, ya mapres dan lain-lain. Tapi pertanyaannya begini, apakah itu yang saya cari? Belum tentu. Karena selama pencarian itu saya nggak punya teman. Saya selalu dimusuhi teman. Teman-teman lagi sepak bola, saya lagi belajar. Seandainya saya Lionel Messi, kan saya nggak ketahuan ya. Selama ini karena nggak boleh sepak bola. Siapa tahu bakat saya itu sepak bola, saya nggak tahu. Apakah saya bisa menggambar? Saya nggak ngerti. Apakah saya bisa menyanyi atau seni yang lain? Saya nggak tahu. Karena untuk orang tua saya harus belajar. Bagaimana dengan kehidupan saya sekarang? Ya lumayan aja karena ya bisa menghasilkan apa yang beliau inginkan.
Tapi kalau merasa komplit belum tentu. Maka saya mengaplikasikan hal yang berbeda kepada anak saya. Anak saya punya 2 target, yaitu yang pertama, dia harus bisa tahu caranya berteman. Kalau dia ketemu teman-temannya dan teman-temannya senang ketemu dia dan diajak janjian, diajak ke mall, berarti dia udah berhasil di mata saya. Yang kedua, karakternya harus bagus. Maka target bagi anak saya itu sekarang ini bukan ranking 1, bukan ranking 2, bukan. Selama dia tidak remedi, dia sudah bagus. Makanya kalau seandainya ada ranking, saya yakin ranking anak saya itu nomor 2 atau 3 dari belakang. Apa saya marah? Tidak. Saya dipanggil atas hal itu, katanya anak saya kurang fokus dan sebagainya, saya minta untuk fokus, nilainya kurang bagus, ya silakan remedi. Tapi saya nggak marah. Tapi saya sangat marah ketika dia pernah ketahuan ngejar-ngejar temennya pakai gunting. Katanya lucu, tapi ternyata nggak lucu, temennya ketakutan sampai nangis. Itu melanggar target yang pertama tadi. Karena tidak bisa menjadi teman yang baik. Makanya target setiap orang tua itu berbeda. Maka ketika anak saya nggak pernah ranking, nggak pernah apa, nggak ada masalah. Kecuali satu sih ya, kalau lomba bahasa Inggris harus menang. Karena itu ada promosinya ya. Selain lomba itu yang lain-lain, matematika nggak apa-apa, seni nggak apa-apa, pramuka nggak apa-apa. Karena target saya adalah dia menjadi orang yang menyenangkan. Kenapa saya seperti itu? Karena setiap dulu saya menyadari kehidupan saya adalah orang yang menyebalkan. Ketika menjadi orang yang menyebalkan, nyari kerjaan juga susah. Walaupun pinter kayak apapun, kalau sok tahu, nggak ada yang mau. Maka saya kembangkan anak saya menjadi orang yang satu, menyenangkan, dan yang kedua, tahu karakter dan etika. Dan itu saya tegaskan. Maka buat teman-teman yang anaknya nanti atau muridnya nanti tidak bisa menjadi juara lomba atau nilainya jelek, loh siapa tahu dia punya bakat-bakat yang lain. Kalau saya sih bakat saya ajarkan anak saya menjadi orang yang pintar berteman dan berkarakter baik, karena kalau dibawa kemana-mana membanggakan. Ketemu orang salim, pintar memuji, merayu, kemudian imut gitu. Nggak tantrum, nggak apa. Karena apa? Itu yang saya butuhkan untuk saya. Karena apa? Orang-orang nggak ngecek ketika jalan-jalan kan nggak bawa rapot ini. Oh, rapotnya di Praman. Enggak. Yang saya bawa anaknya. Dan ketika dia bisa duduk tenang, mendengarkan orang yang berbicara, dan dia sudah bisa memuji kayak, mbaknya cantik loh, perawatan di mana? Loh, keren. Kalau dia minta sesuatu pada saya, nggak mungkin kayak gini, Pak saya minta skin. Enggak. Bapak kan dosen, apalagi sekarang udah nggak wakil rektor ya, pasti gajinya nggak seberapa. Cuman kalau ada sedikit tabungan, boleh dong saya dibelikan skin. Tapi kata penutupnya, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Dimanipulasi kan. Nah, itu bagus loh kemampuan verbalnya. Yang saya sangat inginkan dari anak ya seperti itu. Nggak kasar, nggak galak. Sayanya mengeluarkan uang dengan sendirinya. Tapi HP-nya nggak bagus. Kemudian dia datang ke ibunya. Mama kan lawyer ya, pasti duitnya lebih banyak dari papa. Nah terus dia dapat semua yang dia inginkan dengan kemampuan apa? Komunikasi. Dan itulah saya melatih dia begitu. Dan saya melihat bahwa yang namanya kecerdasan kan ada banyak, ada belasan. Itu salah satunya kemampuan komunikasi dan kemampuan karakter itu juga saya hitung nilai plus. Jadi tidak semua orang saya kasih target yang sama. Ada beberapa orang yang target di kelasnya itu tidak memenuhi saya, tapi di luar saya ajak kerja. Ini contohnya ini, Mas Olaf ini ya, lulusnya aja telat-telat mungkin ya, tapi kan kameranya bagus. Nah udah kerja aja. Kan semua orang kemampuannya sama. Jadi kita targetkan sesuai dengan kebutuhan dia dan kebutuhan nanti di masa depan. Kira-kira begitu ya. Terima kasih teman-teman. Oke. Nah, satu lagi Bapak. Satu lagi. Terakhir Pak, terakhir satu pertanyaan dari teman-teman online kita. Selamat siang Pak Gembul dan Pak Hendi, izin bertanya. Dalam kurikulum Merdeka diarahkan untuk mempelajari sesuai dengan kebutuhan globalisasi yang dimana banyak informasi sehingga Gen Z yang FOMO dan krisis identitas tidak mengetahui bakat minat yang diinginkan dan dibutuhkan pelajar. Nah pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui bakat minat diri dalam konteks pembelajaran kampus Merdeka? Terima kasih. Oke, saya jawab dulu. Ini pertanyaan terakhir benar ya? Nanti biar menutup beliau gitu. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan apa, timpakan ke beliau ya. Oke. Saya nggak mau salah nutup nanti ada apa-apa. Berhubung beliau yang sudah paling banyak yang ngincer itu.
Saya main. Jadi kalau teman-teman pengen tahu apa yang diinginkan, bakatnya apa, passionnya apa, kemudian apakah sudah benar jurusannya atau enggak, ada nggak rumus pastinya? Jawab sendiri coba. Ada nggak rumus pastinya untuk mengetahui masa depan Anda cocoknya di bidang apa? Ada nggak rumusnya? Nggak ada. Maka ketika teman-teman nanti kalau ada waktu dan uangnya, silahkan baca buku berjudul Range oleh David Epstein. Di situ dijelaskan bahwa seseorang sebelum menemukan passionnya dia, kemampuannya di bidang tertentu, ada baiknya juga memang harus mencoba banyak hal dalam hidup. Tadi masuk membangun komunitas, ikut kegiatan-kegiatan, baik itu apapun komunitasnya. Saya ikut komunitas stand up comedy Kota Semarang misalnya. Saya menemukan apa di situ? Saya menemukan bagaimana cara berbicara lebih menarik. Bagaimana dengan stand up-nya Bapak? Apakah sudah pecah terus? Enggak, sering ngebom, lebih sering ngebom daripada enggak ya. Cuman ketika seminar, ketika ngajar jadi lebih menarik. Diakui oleh teman-teman saya, diakui oleh mahasiswa saya, diakui oleh istri saya. Kamu sekarang sudah tidak terlalu jayus. Jadi sudah tidak terlalu garing maksudnya. Bukan lucu, bukan. Sudah tidak terlalu jayus. Karena tentunya saya ingin kembali mengulangi yang gagal tadi ya. YouTuber apa yang suka merayu cewek, ya kan? Guru gombal, ya. Guru-guru apa yang suka rambutnya diikat kepang? Guru gimbal. Terus ya. Nah, artinya apa? Artinya kita di situ mengembangkan kepribadian yang lebih santai, kepribadian yang lebih nyambung sama orang karena itu gabung stand up tadi. Contohnya, tadi yang mahasiswa yang saya roasting tadi barusan lulusnya semester 8 itu kalau di stand up dia senior saya yang ngajarin gimana nyusun punchline dan sebagainya. Nah teman-teman kalau pengen mengetahui apa yang disukai, apa yang dikuasai, ya nggak bisa langsung tiba-tiba nemu gitu aja. Kecuali Anda anaknya Usain Bolt, jelas-jelas ketahuan Anda itu bisa lari, ya langsung diajari lari, atau anaknya Beckham. Tapi kalau kita, orang tua kita nggak tahu apa yang dia inginkan, ya kita harus mencari dari awal. Oleh karena itu maka pelajari sebanyak mungkin pengetahuan, pelajari banyak mungkin skill, ketemu banyak circle. Alhamdulillah juga akan merembet ke circle yang baik. Contohnya hari ini saya bisa sepanggung sama Bapak Guru Gembul, tepuk tangan. Ya, itu mimpi saya juga ini. Mimpi saya banyak sih, salah satunya ini aja. Enggak spesial banget, tapi lumayan gitu. Saya bisa sama panjenengan. Yang sama Rocky Gerung, beliau sudah sering. Kamu sama tokoh-tokoh terkenal, Renal Kasali sudah pernah juga. Tapi ini diawali dari berteman dengan circle-circle yang positif di sekitar kita dulu aja. Riset menunjukkan bahwa kualitas Anda adalah rata-rata dari orang yang ada di circle Anda. Jadi kalau circle-nya pemadat, pemabuk, suka bolos, ya itu Anda, nilainya segitu. Kalau circle Anda isinya pengusaha, pebisnis, orang hebat, guru, pengajar, Anda juga segitu. Jadi kelilingilah diri Anda dengan hal-hal yang baik, orang-orang yang baik, kegiatan yang baik, sehingga kualitas kalian bisa meningkat secara signifikan. Kira-kira begitu, sekaligus pamit, saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. %80 mahasiswa di Indonesia bekerja tidak sesuai dengan jurusannya. Ini sebenarnya menunjukkan sesuatu yang sangat negatif. Bukti bahwa sistem pendidikan kita gagal itu adalah apa? Ketika 80% lulusan universitas tidak bekerja sesuai dengan jurusannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata universitas-universitas tidak mempengajari, tidak memberikan keahlian yang sesuai dengan apa yang jadi jurusannya. Faktanya, kelulusannya. Jadi maksudnya adalah kualitas sebuah universitas ketahuan dari lulusannya seperti apa. Tetapi ketika dicek lagi data-data yang lain, ternyata sama-sama pilu. Penyumbang penganggur terbesar di Indonesia itu adalah SMK dan STM. Jadi kan SMK dan STM itu didesain agar tidak usah kuliah, yang penting dia sudah memiliki keahlian tertentu yang membuatnya layak untuk masuk bidang tertentu, begitu kan? Tetapi SMK dan STM di Indonesia justru penyumbang terbesar penganggur di Indonesia. Artinya apa? Artinya adalah semakin tinggi jenjang pendidikan yang kita jejaki, semakin besar potensi kita untuk bekerja tidak sesuai dengan bidang kita.
statistiknya begitu, kesimpulannya seperti itu, maka itu adalah sesuatu yang layak. Itu cek datanya memang ada seperti itu. Nah, tapi kemudian pertanyaannya adalah pertanyaan yang balik lagi tadi itu. Kenapa bisa mahasiswa-mahasiswa kita ketika bekerja tidak sesuai dengan bidangnya? Ternyata 90% mahasiswa di Indonesia masuk jurusan yang salah. Bukan karena dia minat di situ, tapi karena ada jenjang karir yang ingin dia tapaki. Jadi dia masuk ke universitas, misalkan saya masuk ke guruan, bukan karena pengen jadi guru, tetapi karena misalkan nanti jadi PNS lebih mudah, jenjang pendidikan di situ lebih enak. Begitu pola pikirnya. Kenapa saya harus lulusan kedokteran? Karena kalau misalkan jadi dokter, gaji saya tidak mungkin di bawah 30 juta sebulan. Nah, pola pikir yang seperti itu pada akhirnya menghasilkan masa depan juga yang akhirnya keliru. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kita ternyata tidak menghargai potensi kita masing-masing. Kenapa kita tidak menghargai potensi kita masing-masing? Karena kita bahkan tidak tahu potensi kita apa, bakat kita apa, minat kita apa. Makanya pertanyaannya tadi adalah seperti itu. Tapi mari kita masukkan ke dalam sesuatu atau tema yang lebih spesifik. Saya tanya misalkan ya, nah, teteh yang pakai pink itu, oke, silakan berdiri. Berdiri nggak apa-apa, nggak akan diapa-apain, sumpah nggak akan diapa-apain. Silakan berdiri, berdiri. Nah, butuh waktu 6 detik untuk membuatnya berdiri. Jadi jangan suruh seorang guru untuk gimana caranya mengubah orang yang susah. Ini aja 6 detik. Oke, Tata namanya siapa? Steffi. Devi. Oke, Devi. Mahasiswa. Sekarang mahasiswa di sini. Invert. Oke, pertanyaan saya adalah 6 tahun dari sekarang, gaji per bulan berapa? Nggak tahu. Oke. Pertanyaan berikutnya. Punya niat untuk menikah? Nggak usah pakai mic, nggak usah pakai mic. Nanti berniat menikah kan? Oke. Anak pertama lahir ketika usia berapa? Belum tahu juga. Oke, pertanyaan saya yang berikutnya. Ikhlas mati di usia berapa? Saya gak akan mati penasaran kalau saya meninggal di usia sekian gitu. Ikhlas mati di usia berapa? Oke, tidak tahu juga. Silakan duduk, kita beri tepuk tangan seikhlasnya. Yang nggak tepuk tangan nggak ikhlas kan? Oke, terima kasih atas presentasinya. Tapi maksud saya begini nih, ada yang lebih penting daripada memahami bakat dan minat dan potensi. Oke, nanti akan pada bagian itu, tapi karena ini terakhir, saya ingin sampaikan begini. Saya punya siswa, ketika dia mau ujian akhir kelulusan, dia mengundurkan diri. Karena apa? Ternyata dia sudah hamil 4 bulan. Dan dia takut membuka aib keluarga, makanya si keluarganya kemudian keluar dari sekolahnya, kemudian dinikahkan secara paksa di tempat nun jauh di sana yang tidak diketahui sama tetangga. Dia dinikahkan sama siapa? Bukan sama pacarnya, bukan sama siapapun, tapi sama temannya, teman biasanya. Yang karena satu momen terpaksa melakukan yang aneh-aneh di situ. Kemudian setelah itu, apa? Setelah karena dia dipisahkan jauh sama orang tuanya, disiapin kos-kosan, disiapin apa nun jauh di sana, suaminya tidak bekerja karena sama-sama lulusan SMP. Tidak, jadi SMA-nya belum selesai gitu. Tidak bisa bekerja, tidak punya keahlian, akhirnya apa? Berantem terus. Bayangin dalam kondisi hamil yang semakin lama semakin besar, mereka berantem terus. Karena cocok aja enggak, kemudian ada beban-beban rumah tangga, dan akhirnya apa? Di masa persalinan, si suaminya malah kabur karena tidak mau tanggung jawab dan tidak mau mendapatkan pertanyaan yang diulang-ulang terus-terusan. Kapan saya dapat nafkah? Si suaminya kabur. Dan karena itu akhirnya apa? Si murid saya tadi itu pas beres melahirkan, dia kena baby blues, dia bunuh anaknya lalu bunuh diri.
Apa masalahnya dari situ? Masalahnya apa? Karena dia menyerahkan takdir hidupnya sendiri kepada pihak lain. Kamu nanti mau gimana? Nggak tahu, terserah aja. Nanti kamu usia segini nggak ngapain? Nggak tahu ya. Dia tidak menentukan visi hidupnya. Dia tidak tahu langkah hidupnya. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi yang lebih penting daripada tahu bakat minatnya adalah tahu apa yang harus kita lakukan di masa depan. Jangan pernah serahkan takdir pada orang lain. Jangan biarkan hidup itu mengalir seperti air. Hidup mengalir seperti air, bisa aja kita berakhir pada danau yang sangat indah, dikerubuti oleh gunung-gunung yang sangat-sangat menawan. Bisa, tapi kita juga bisa berakhir di sepiteng. Jadi jangan pernah serahkan takdir hidup kita itu pada pihak lain. Jadi sekarang, saya tidak tahu bakat apa dalam diri saya. Saya tidak tahu minat saya. Oke, mungkin orang tua kita tidak memberikan kesempatan untuk itu. Tapi kan sudah terlambat, kita sudah besar, kita sudah dewasa. Kalau misalkan kita ngejar-ngejar terus yang seperti itu, mungkin waktu kita habis untuk itu. Oke lah, jadi yang paling penting sekarang itu apa? Tentukan kehidupan kita sendiri itu mau apa. Saya kuliah di sini karena apa? Nanti sesudah ini saya bagaimana? Resikonya bagaimana saya tanggung? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jangan pernah serahkan takdir pada pihak lain, tapi wujudkan, tekankan bahwa saya akan menentukan hidup saya sendiri. Kalaupun nanti kita akan gagal, tidak jadi masalah. Karena kegagalan itu pasti ada di circle keberhasilan. Jadi misalkan, kalau saya sekarang bercita-cita jadi presiden, saya tentu saja menentukan program kerja saya. Saya bakal kuliah di sini, saya akan melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, sampai akhirnya nanti pemilu saya ikutan. Bahkan seandainya pun saya gagal jadi presiden, setidaknya saya misalkan di situ jadi partai politik, saya di situ jadi anggota DPR. Jadi seandainya pun saya gagal, saya tetap akan menjadi orang besar. Jadi tentukan, wujudkan, mimpikan itu dalam bentuk visi. Saya mimpinya ini, potensinya ini, oke sekarang saya ketahui, oke saya tidak ketahui, gak apa-apa. Yang paling penting, saya misi ke depannya adalah seperti ini, agar saya bisa memutuskan, nanti saya mati umur berapa, saya ikhlas, karena saya sudah menggapai cita-cita saya sendiri. Jadi camkan, tentukan visi hidupnya. Saya mohon maaf jadi agak panjang ini, karena ini adalah sesuatu yang dramatis dalam pikiran saya. Saya bertanya, lebih dari 1.000 orang, siswa dan mahasiswa di Indonesia, saya tanyakan pertanyaan yang kurang lebih sama seperti itu, dan hampir 100% jawabannya adalah tidak tahu. Jadi bagaimana kita bisa menapaki hidup kita sendiri? Bagaimana cara kita bisa menentukan hidup kita sendiri kalau bahkan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan? Siswa-siswa kita bangun tidur, mandi, pakai baju dan sebagainya, dia bahkan tidak ngerti apa yang harus dia tanyakan kepada gurunya nanti ketika di dalam kelas. Dia bahkan tidak tahu apa yang harus dia lakukan nanti ketika bersekolah. Dia tidak tahu nanti ketika presentasi apa yang harus disampaikan. Dia hanya mengikuti alur yang sudah ditetapkan oleh takdirnya. Ketika dia sudah jadi mahasiswa, disuruh sama dosen untuk ngerjain tugas, dia hanya cari di Google, copas, namanya ganti jadi nama kelompoknya sendiri, lalu dipresentasikan dengan cara dibaca di dalam kelas. Gak ada visinya, gak ada misinya, gak ada bagaimana cara kita untuk menentukan kehidupan kita sendiri, itu gak ada. Makanya rubah itu semua. Jadikan diri kita untuk menentukan takdir kita sendiri. Soal gagal atau berhasil itu urusan Tuhan. Tapi bahwa kita dengan terhormat ada di dalam jalan yang kita tentukan, itu adalah sesuatu yang sangat baik. Jadi berjalanlah di sana. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Guru Gembul dan Pak Hendi atas pemaparan materi yang sangat panjang ini. Sebenarnya banyak sekali hal yang mungkin teman-teman atau bahkan teman-teman kita online maupun offline yang ingin disampaikan, Pak. Tetapi karena keterbatasan waktu, saya harapkan pelajaran ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Syukur besok ataupun yang akan datang ada vol 2 ya. Teman-teman panitia, kalau bisa Semnas Pendidikan vol 2, kita tunggu ya kakak-kakak panitia. Oke, terima kasih Bapak atas segala pemaparan materinya. Pada intinya teman-teman, sebagai seorang calon guru kita harus memiliki prinsip yang kuat ya Bapak. Prinsip yang kuat, dedikasi yang tinggi, juga jangan menyerah untuk bekerja keras. Karena
di masa yang akan mendatang semua dapat tergantikan kecuali orang yang memiliki nilai tinggi, orang yang memiliki dedikasi tinggi, orang yang berkualitas tinggi. Jangan pernah menyerah untuk melakukan suatu hal kebaikan, untuk menumbuhkan suatu kebaikan yang lebih banyak lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Guru Gembul, kepada Pak Hendi, juga teman-teman seminar online maupun offline yang telah mengikuti acara seminar kali ini. Saya Arisna Tasya Bila Ramasari selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.